Selamat datang kembali di channel kami. Ya teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang penghitungan seri solar panel ya. Jadi kalau solar panel di seri itu seperti apa perhitungannya, nanti kita akan bahas. Yang pertama, kalau spesifikasinya sama, misal 100 WP semua. Kemudian bagaimana kalau solar panel yang berbeda spesifikasinya kita seri, perhitungannya seperti apa, kemudian nanti bagaimana kalau solar panelnya itu mungkin mereknya berbeda atau jenisnya berbeda, baik polikristalin atau monokristalin. Oke, seperti apa? Simak terus videonya ya. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh perhitungannya, silakan teman-teman tekan tombol subscribe supaya bisa terus mengikuti perkembangan proyek PLTS di channel kami dan mengikuti informasi-informasi terbaru tentang PLTS. Ya, di sini saya sudah bikin coretan ya di sini. Nah, ini untuk pemasangan seri solar panel ya. Jadi kita simulasikan ada 4 solar panel masing-masing 100 WP. Kalau untuk pemasangan teman-teman sudah tahu kan, seri itu kutub negatif sambungan dengan kutub positif solar panel yang kedua, demikian seterusnya, jadi positif ke negatif gitu ya, disambungkan, nanti ujungnya ini baru yang positif dan negatif sistem yang sudah di seri ini. Nah, spesifikasinya seperti ini teman-teman, yaitu masing-masing 100 WP, kemudian voltasenya 20 sama ya, kemudian arusnya 5 ampere sama. Ini kita asumsikan solar panelnya identik seperti ini. Nah, perhitungannya adalah ini kita ada 4 solar panel 100 WP, jadi total WP nya ada 400 WP, 100 kali 4 ya. Oke, untuk seri ini tujuannya itu adalah untuk menjumlahkan tegangan dari sistem solar panel ini. Jadi kita tinggal menjumlahkan tegangan di antara solar panel ini. Ini kan ada 4, 20 semua ya, kita jumlahkan saja tegangannya. Jadi tegangan di sistem ini adalah nanti 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 volt, jadi totalnya 80 volt. Nah, jadi tujuan untuk menseri ini adalah untuk menaikkan tegangan supaya tegangannya tinggi, kemudian supaya arusnya kecil. Jadi pakai kabelnya bisa pakai kabel yang berpenampang kecil. Oke ya, di sini. Jadi ini tegangan sistemnya jadi 80 volt. Kemudian arusnya bagaimana? Kalau seri itu arusnya tetap, jadi arusnya sama di sini. Ini 5 ampere, jadi di sini arusnya 5 ampere. Oke, kita hitung ya. Jadi daya yang dihasilkan oleh solar panel ini adalah 80 volt kalikan 5 ampere, totalnya 400 watt. Jadi sama ya. Di sini kita jumlahkan 400 WP, di sini 400 watt. 400 watt. Jadi kita asumsikan solar panel ini bekerja secara optimal ya. Jadi 100 watt bisa keluar 100 watt. Untuk perhitungan mudahnya seperti itu ya teman-teman. Oke, nah ini kalau keempat solar panel itu identik. Nah, bagaimana kalau salah satu itu mungkin lebih besar atau lebih kecil? Di sini saya bikin contohnya lebih kecil ya. Saya bikin lebih kecil. Jadi yang 3 ini 100 WP, kemudian yang satu itu 81 WP. Ini contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini saya bikin 81 supaya mempermudah perhitungan saja. Kalau biasanya di lapak jual beli itu 80 WP ya, tapi ini untuk mempermudah perhitungan. Oke, di sini kita punya 4 solar panel masing-masing. Yang pertama 81 WP dengan voltase 18 volt, arusnya 4,5 ampere. Kemudian yang 3 ini 100 WP, voltasenya 20 volt, arusnya 5 ampere. Nah, total WP nya berapa? Tinggal kita jumlahkan saja. 81 tambah 300 WP ya, jadi 381 WP. Oke, kemudian
Tegangan di sistem ini totalnya jadi berapa? Ya kita tambahkan saja 18 tambah 20 tambah 20 tambah 20. Ketemu di sini 78 volt. Jadi sistem ini identik, yang tiga, yang satu lebih kecil ya. Jadi kita tambahkan voltasenya jadi 78 volt. Kemudian nah ini pertanyaannya adalah arusnya bagaimana? Karena di sini yang tiga solar panel ini adalah 5 ampere, kemudian yang satu adalah 4,5 ampere. Kita pakai yang terkecil karena nggak mungkin solar panel ini akan mengeluarkan 5 ampere karena maksimalnya hanya 4,5. Jadi sistem ini kalau seri itu kerugiannya adalah memakai ampere yang atau arus yang terkecil dari solar panel yang ada di sistem tersebut. Nah, di sini contohnya adalah 4,5 ampere. Jadi kita pakai arusnya adalah 4,5 ampere. Oke, lanjut kita cari tegangannya, kita hitung. Tegangannya 78 volt dikali 4,5 ampere, ketemu 351 watt. Ya, lebih kecil ya. Ya, itulah kerugian kalau kita menseri solar panel dengan spesifikasi yang berbeda. Jadi kita akan ada rugi ya. Di sini kita lihat voltase atau tegangan sistemnya 78 volt, arusnya 4,5 ampere, efisiensi 351 dibagi 381. Ada 92 volt. Jadi kita rugi sekitar 8% ya dari total daya ini, daya optimalnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita menseri solar panel dengan spesifikasi yang berbeda, arusnya itu ikut arus yang terkecil. Tegangannya dijumlahkan tapi arusnya ikut yang terkecil. Makanya daya yang dikeluarkan lebih kecil. Jadi pada dasarnya solar panel itu ya bisa di seri semua ya. Jadi walaupun ini 100 WP, 80 WP, 50 WP gitu, pada dasarnya bisa. Pada teorinya bisa, tapi untuk prakteknya disarankan kita memakai solar panel yang identik supaya pertama tidak ada kerugian. Yang kedua mungkin ya, ini karena saya juga belum tahu, mungkin ada kemungkinan yang kecil ini cepat rusak. Itu masih asumsi saya. Jadi sarannya adalah pasang solar panel untuk seri ini adalah yang sama. Kemudian kita contoh lagi yang ketiga. Yang ketiga ini kita pakai seperti ini teman-teman. Jadi yang satu 51 WP, kemudian yang kedua 81 WP, yang ketiga dan keempat ini 100 WP. Di sini 17 volt 3 ampere, 18 volt 4,5 ampere, 20 volt 5 ampere, 20 volt 5 ampere. Nah, ini kalau dihitung nanti efisiensinya akan lebih rendah lagi karena yang kecil ini kita menseri solar panel tapi ada satu yang kecil. Jadi nanti arusnya kan pasti pakai yang 3 ampere, nggak mungkin pakai 5 atau 4,5. Arus yang keluar maksimal itu pasti di 3 ampere. Kita totalkan dulu ya, total watt peak-nya 51 tambah 81 tambah 200, 332 watt peak. Kemudian tegangan di sistem ini adalah tinggal dijumlahkan 17 tambah 18 tambah 20 tambah 20 ada 75 volt. Kemudian untuk arusnya kita pakai yang paling kecil. Mana yang paling kecil ya? Yang ini yang 3 ampere. Kita pakai 3 ampere, kita hitung daya yang keluar dari sistem seri ini adalah 75 kali 3, 225 watt. Oke ya, di sini kita lihat. Ya, di sini kita bisa lihat efisiensinya 67%. Jadi ada kerugian sekitar 33%. Yaitu karena kita menseri solar panel dengan spesifikasi yang berbeda. Jadi kita tidak bisa mendapatkan full 332 watt peak, tapi kita hanya dapat maksimal 225 watt peak. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau sebaiknya kalau solar panel baik seri maupun paralel itu sebaiknya kita pakai yang spesifikasinya sama.
Kalau bisa malah mereknya juga sama, tipenya juga sama, misal polikristalin semua atau monokristalin semua, mereknya sama, karena itu akan ini ya, nanti di efisiensi ini akan lebih baik. Karena kalau kita pakai misalkan solar panelnya ini beda-beda, misalkan ini 100 watt tadi ya, misal ini kita pakai 100 watt gitu kan, ini merek A, ini merek B, ini polikristalin, ini monokristalin, gitu kan beda ya. Mungkin kalau waktu dia di kondisi optimalnya mungkin dia akan mengeluarkan sama persis 20 volt 5 ampere gitu kan. Tapi kalau kondisi agak mendung, di produk A dan produk B itu akan menghasilkan tegangan dan ampere yang berbeda. Begitu juga untuk yang monokristalin atau polikristalin, saat ada mendung atau redup gitu, dia pasti akan berbeda spesifikasinya, tegangan dan arusnya. Jadi nanti kalau misalkan kita pakai campur-campur gitu ya, kita tinggal pakai yang terkecil saja, ini ampernya berapa dan voltasenya tinggal ditambahkan seperti itu. Jadi untuk meminimalisir kerugian energi listrik yang kita dapat, sebaiknya teman-teman masang solar panel ini kalau mau di seri atau paralel itu ya yang identik atau mereknya sama semua, jenisnya sama gitu kan, supaya dapat energi yang maksimal. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ketik komen saja di bawah. Lalu jika teman-teman suka dengan video ini silahkan pencet tombol like. Oke, baik, mungkin sekian aja. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton, semoga bermanfaat.